bergerak terlebih dahulu untuk menuju ke bagian rumah ayam. Hanya ada 2 player yang di bagian lower ground untuk tim EVOS Immortal. Mereka hanya menutup satu jalan masuk. Jendela-jendela di sana masih terbuka dan akhirnya Rasha takes the kill. Amora berhasil diamankan. Jujun pun masih bisa melakukan satu upaya global yang sangat amat baik untuk menutup. Kandang ke arah atas ya. Walaupun sebenarnya memang untuk dari pesawat pilotnya nih bapaknya nih tahu nih, oke, lebih cuan di atas cuy. Iya, lebih Karena cuan posisi di atas tuh memang cukup enak. Dan Pertama ada launchpad ya kan, ada launchpad, lootingan juga oke. Itu maksudnya ada Friska. blue zone juga. Ada blue zone Betul. juga ya kan, dan bener aja pasti banyak banget tim-tim yang tidak mengosongkan area atas dari Bermuda sendiri. Ya. Kita bisa lihat nih. Itu dia. Padahal kita flag path-nya tuh benar-benar adil ya, menuju ke Iya. bagian tengah pastinya dari Cape Town menuju ke bagian ujung sebelah kiri dari Observatory, dan kita akan melihat peperangan di awal-awal kali ini dari West Bandit dan juga EVOS Immortal yang harusnya mereka sudah menyadari pergerakan yang dimiliki oleh EVOS Immortal lebih punya satu tingkat benefit dibandingkan tim West Bandit, karena dari segi lootingan saat ini West Bandit benar-benar minim banget karena mereka turun di bagian ujung dekat-dekat zipline yang mau nyebrang menuju ke bagian Bukit Kota Tua kali ini, Baby Mbun. Iya, dan begitu juga dengan anak-anak EVOS Immortal yang menyusuri area pinggiran yang sebenarnya tuh dari kedua tim ini sama-sama tidak cuan sih. Dan ternyata anak-anak West Bandit benar-benar house kill, langsung disamperin gitu aja dan langsung dibuka firingnya kali ini. Aduh, di-cut posisinya bener-bener dah Alpha dengan penggunaan satu skarnya di sana langsung dibuka, beberapa HP juga sudah hilang dan Alpha memaksa untuk masuk dan akhirnya men-take down satu player di sana, satu player dari seorang Rasha pasti dengan frag grenade, namun Jujun pun di sisi lain berhasil mendapatkan satu poin eliminasi. Saat ini Zack dan juga Mans masih puasa, gak masalah, harus dicari sisanya. Saat ini nampaknya West Bandit decision makingnya masih tetap perlu diperhatikan. West Bandit sayang sekali, padahal tadi kalau misalkan dia held on sedikit, jangan terlalu gegabah gitu kan, berburu-buru itu susah. Makanya ini kalau aku bisa bilang ya, kesalahan dari anak-anak West Bandit ialah mereka terlalu buru-buru dan terlalu super pede mendapatkan senjata, dan mereka langsung mencoba untuk kepanis anak-anak EVOS Immortal yang sebenarnya anak-anak EVOS Immortal tuh dapetin beberapa senjata juga, tapi memang kayak pengalihan aja nggak sih, mencoba untuk menyusuri area pinggiran yang mungkin anak-anak West Bandit itu nggak tahu nih kira-kira anak EVOS ini mungkin di pikiran mereka tuh tidak mempunyai senjata apapun, makanya langsung diras dengan PD-nya 2 orang dan 2 orangnya masih mencoba untuk ngeluting begitu saja. Atau sebaliknya, anak-anak West Bandit mencoba untuk menjaga anak-anak dari EVOS Immortal untuk tidak ke mereka dan membiarkan 2 orang begitu saja. Aduh, Zack kali ini hampir saja mendapatkan satu poin eliminasi, namun dia akan melakukan satu upaya scanning menuju ke bagian rumah yang sama, tapi tidak ada siapa-siapa. Dan player West Bandit hanya tersisa sendirian kali ini dari seorang Elzia LA30 harus menghilangkan jejak pastinya menuju ke bagian Watchtower. Namun kali ini kita akan berpindah menuju ke fight yang berikutnya dari Marau Divergent yang sudah melihat satu player di sana, dan ada 3 player sisanya yang sedang berjalan-jalan, namun dengan menggunakan satu Kingfisher mencoba untuk melakukan satu upaya spray dari mid range fight kali ini, dan mereka pun akan saling bertukar peluru, trading damage antar kedua tim kali ini akan coba untuk dilakukan pasti, Baby Mbun. Ya, di mana ada notification juga bahwa ada Captain yang berhasil untuk nge-take down 1 orang, tapi kali ini kita bakal masih melihat anak-anak Stayship dengan anak-anak tim 11 yang dimana itu adalah, oh bukan Stayship dengan Marawa maksud gue. Dan kali ini ternyata sudah berhasil untuk di take down 1 orang, tapi masih belum, di knockdown doang ya, ternyata masih bisa untuk dilakukan reviving. Dan untuk Dani sendiri yang memegang senjata AC-18 dengan jarak jauhnya walaupun cukup sulit juga, dan di atas sana masih dengan anak-anak Marawa, si Walt yang masih belum memperlihatkan keadaan dia dan masih belum dicicil banget sama anak-anak Danis, tapi ternyata anak-anak Rosugo tadi ya. Iya ya, dipulangkan di posisi yang ke-12, sayang sekali. Mereka nampaknya kalah kontes di bagian pick, namun gak masalah, kita akan masih tetap menuju ke bagian fightnya Marawa dan juga tim Stayship kali ini, dan mereka pun masih tetap menahan beberapa tensi permainannya, naik menuju ke bagian lantai atas dari satu player yaitu dari seorang Volt, dan kita akan kembali menuju ke bagian satu long term fight kali ini dari tim Marawa Divergent sudah menghancurkan satu vehicle yang dimiliki oleh tim Stayship. Ini bakalan menjadi satu all in combat untuk kedua tim, menang atau kalah decisionnya ada di antara mereka pastinya. Dan Dennis dengan penggunaan AC80-nya sudah dibuka satu tapping fire, namun gak mengenai siapapun, dan akan melakukan satu heal harusnya dari seorang Homo Bull kali ini, tapi gak memiliki medical kit sama sekali, Baby Mbun. Gimana kalau kita manggil dia The Bull aja? The Bull ya. The Bull aja. Ini kenapa namanya? Biasanya kalau misalkan motor di chat tuh banyak baret-baretnya pakai The Bull. Oh.
Itu dempul. Oke. Debul itu kalau misalkan kita pakai vape itu debul. Udah di spoiler lagi tadi sama dia sendiri. Tadi udah bilang sendiri Bun, lu ngebul gimana sih Bun, aneh banget. Lagi nge-lag kayaknya ya guys ya. Namun John kali ini langsung hilang nampaknya. Stay safe cepat sekali. 3 player yang tersisa dan akhirnya Marawa satu persatu mereka akan melakukan satu upaya rush menuju ke bagian John Swea kali ini. Dan Marawa membuka beberapa Kingfisher move-nya dari seorang Volt. Ditutup dengan menggunakan satu glue wall dia sendiri dan akhirnya Panzi udah nggak memiliki time turner masuk menuju ke bagian time turner musuh yang ada di bagian dalam dan satu pos kecilnya. Ada orang, namun si Pet berhasil di take down di sisi lain. 3 lawan 3, 3 on 3, namun Fancy masih banyak sekali terus. malah perlu temennya untuk melakukan upaya one by one. Sayang sekali Aldi terlalu low HP-nya dan akan langsung disisir habis oleh tim Stay Safe. Marawa di Virgin Israel kali ini. Stay Safe hanya membutuhkan 3 players, hanya bisa memulangkan satu squad tapi nggak masalah. Ya, dan akhirnya anak-anak Stacy menang fight-nya ya. Walaupun sebenarnya anak-anak Marawa tadi memang sangat disayangkan dengan satu orang yang dia udah lihat. Gak langsung dipanis begitu aja, malah mencoba untuk predik. Dan sayangnya menggunakan shotgun 6 yang memang kalau jarak segitu ditekan itu memang amburadul nggak sih? Untuk Amburadul. Ya seperti hati saya jika memang dia mendapatkan yang baru ya. Iya, Dan iya. Aura Ignis kali ini langsung saja melemparkan beberapa timah panasnya menuju ke bagian satu tim yang ada di depan mereka, pastinya dari 599 harusnya di sana. Ada Adrian juga dengan Free Fire Knife-nya. Langsung dilontarkan satu Free Fire Knife namun nggak mengenai siapa-siapa dan pastinya agak sedikit dipertanyakan senjata itu gunanya buat apa untuk di awal-awal doang pastinya. Dan Gaplex pun dengan penggunaan satu Scar L-nya di sana. Sayang sekali spraynya ditutupi dengan penggunaan glue wall dari tim Aura pastinya. Namun Mats kali ini mata elang sangat amat baik. Tembakannya on point, berhasil melumatkan satu player dan Mats dengan penggunaan SKS pastinya masih melakukan tapping fire menuju ke bagian depan dengan VSSX pun di sini galang. Tempat terbuka namun tetap pede untuk melakukan satu upaya gulung gaming dengan medical kit yang memang hanya tersisa 2 kali ini. Razor pun harus masuk menuju ke bagian satu compounding rumah kayu hijau dan Aura Ignis menarik kembali perkataan mereka untuk melakukan fight. Ya, akhirnya memutuskan untuk back off nggak sih anak-anak dari Aura. Sedangkan kalau kita lihat sendiri dari anak-anak 599, hanya 3 orang aja yang trading damage. Kenapa? Karena satu orang satrenya pakai double factor. Jadi ya udah emang diem gitu aja. Dan ternyata dari kedua ini memutuskan untuk cabut begitu aja. Karena mungkin sangat-sangat nggak wise mengurangi beberapa research mereka. Jadi ya udah nih, ini nggak akan kelar. Apalagi posisinya juga tricky banget. Posisi yang cukup open field dengan obstacle yang tidak terlalu banyak juga. Jadi lebih baik ya cabut begitu aja. Dan kita bakal melihat juga masih 10 tim, 36 yang alive. West Bandit yang tersendirian bakal mencoba untuk holding position di area tower, nggak akan kemana-mana juga, nggak akan melakukan lootingan juga karena terlalu riskan. Misalkan dia memperluas resource-nya karena hanya sendirian aja, Fiska. Ya, kalau misalkan sendirian Apalagi? ya. Apalagi? Kenapa sendirian? Kenapa Kenapa sih selalu demen menyinggung banget yang sendirian? sendiri-sendiri ya Bun ya? Kenapa sih Fiska? Coba cerita nanti ya di sini ya. Oke. Oke. Dan kalau kita lihat sendiri ya anak-anak MPX yang memang sudah ada di area Clock Tower dan sedang anak-anak Cap 9 berada di area seberangnya yaitu area rumah labirin yang kemungkinan dari anak-anak MPX nih bakal ngeras nggak sih karena mereka? Ya harusnya ya. Harusnya. Namun kalau misalkan dilihat dari sisi akhir pertandingan ini, Circle bakalan masuk menuju ke tim MPX. Jadi kalau misalkan mereka mau decide untuk holding nggak masalah. Ini tergantung dari decision makingnya mereka dan harus dilihat dan perlu diperhatikan untuk summon airdrop dan juga satu airdrop system yang sudah diamankan sama Free Fire di game kali ini turunnya itu di factory. Ini akan menjadi magnet pastinya untuk player Madura Prime. Mereka akan bergerak. Tadi udah mengirim 2 player ke sana untuk melakukan satu upaya recheck dan harusnya dari tim musuhnya yang ada di depan mereka di hadapan factory tersebut melihat pergerakan dari tim Madura Prime. Namun Madura Prime safety sangat amat baik untuk masuk menuju ke bagian factory tanpa harus melakukan trading dengan tim 7. Ya, dan zonanya ternyata masih berpihak di area tengah-tengah ya. Pochinok masih masuk juga. Dan benar, Clock Tower juga masih masuk. Berarti ini memang posisinya ditungguin banget anak-anak Cap 9 dengan anak-anak MPX ya. Harusnya ya, kecuali mereka nge-split. Tapi kalau misalkan mereka nge-split area patahan juga harusnya bertemu dengan teman-teman dari arah Pochinok. Dan kalau kita lihat ya, kemungkinan anak-anak dari Cap 9 bakal mencoba untuk mengarah ke arah Mars Electric. Yang kemungkinan apakah langsung menabrak juga ke area factory-nya dan ternyata factory yang akan menjadi tujuan dari anak Cap 9 dan harus bertemu dengan anak-anak MPX yang memang sudah mengamankan area factory juga kali
Siska. iya. Apakah mereka akan bertemu nih? Harusnya bertemu sih, tapi Iya. tergantung dari komunikasi mereka ya. Kalau misalkan mereka nggak saling komunikasi ya nggak bakal ketemu-temu, Bun. Iya Susah. sih, susah sih. Memang Iya. komunikasi itu penting ya, jadi jangan miskomunikasi. Itu dia ya. Yoi. Dan Factory udah diisi oleh 2 squad secara bersamaan, namun di bagian Pochinoknya udah ada 3 squad secara langsung. Stay Sip dan juga EVOS Immortal posisinya deket-deket banget, cuma beda satu rumah aja. Ini akan berpotensi akan bertemu dan akan melakukan upaya firing di antara mereka berdua. Dan MPX pun masih bersikeras untuk masuk menuju ke bagian lantai paling atas ataupun rooftop dari Factory itu sendiri. Akhirnya mereka mengirim 2 player menuju ke bagian sana dan sudah berhasil, dan mereka mengirim 2 sisanya untuk menjaga lower ground dari Factory itu agar tidak ada yang melakukan satu backstabbing ketika mereka mau turun menuju ke lower ground. Tapi enak banget loh sekarang kalau kita berbicara Factory di area rooftop. Kenapa? Karena memang sudah terjangkau juga, dan kalau misalkan kita pengen turun itu tidak mengurangi beberapa medkit juga. Jadi memang sudah di setup baik banget sih dari Free Fire sendiri. Jadi cukup enak semisalkan area Factory itu masih masuk ke dalam zona akhir. Orang yang berada di area rooftop itu sangat-sangat cuan. Apalagi dengan senjata-senjata yang memang proper, yang memang mereka bisa cicil dari arah atas. Tapi memang untuk vision sangat-sangat minim. Tidak seperti kalau kita bisa bilang di kala hari yaitu Refinery. Tapi kali ini kita bakal bergeser di mana Captain ternyata sudah masuk ke arah cap. Bagaimana? Dan berhasil dapat dulu apa tuh? Itu dia seperti apa yang tadi gue bilang, EVOS Immortal akan bertemu dan akhirnya Rico by Evi berhasil diamankan. Cap9 dari seorang Finks akan mencoba untuk melakukan satu upaya trading dengan satu player yang ada di bagian depan, kali ini mengurung diri di bagian lantai atas rumah Sultan. Finks masih tetap bertahan, John Swea pun di sini masih bisa survive pastinya dengan topi capingnya di sana. Dennis tetap memberikan beberapa upaya pressure menuju ke bagian dalam dengan satu knock yang sudah berhasil mereka amankan, namun mini Uzi-nya masih bisa melakukan satu upaya shining, namun nggak bisa lama-lama. Capital Nari dipulangkan di posisi yang ke-9 kali ini, seperti nama timnya kembali di game yang ketiga kali ini, Baby Bun. Namun Mats dengan M79-nya melontarkan beberapa daya ledak menuju ke lantai 2 dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan satu poin eliminasi. Namun Zack harus pulang terlebih dahulu kali ini. Mats dan juga Rasha menggila sekali dengan penggunaan frag grenade saja sudah cukup untuk meluluhlantakkan Stay Sip nampaknya. Ya, 7 tim 27 yang live, dan kita bisa lihat dari anak-anak yang masih mencoba untuk survive sampai ke akhir game. Dan ternyata anak-anak EVOS Immortal yang sudah dapat beberapa poin, tapi sayang banget GRC dan juga Eko-nya sangat chaos kali ini, di mana Koja dan juga 29 ombaknya GRC harus dipulangkan di tangan anak-anak Eko Esport yang menyisakan 2 orang aja. Apakah satu orang masih bisa untuk dilakukan reviving karena area danger yang benar-benar masuk ke dalam zona yang sangat aman. Ini 100%. 100% telur ceplok disausin ibaratnya ya kan, tengah-tengahnya di kuning-kuningnya ada sausnya guys, dan akhirnya SVD pun di sana terlihat, namun Ombak nggak tertarik dengan SVD, dia suka yang dekat-dekat, dia suka double factor dan juga double barrel pasti, dan akhirnya Eko Esports kelar mereka mendapatkan banyak sekali benefit dari fight yang sebelumnya. Walaupun mereka harus menumbangkan seorang Wiragunawan sebagai trading fightnya, namun kali ini mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan, yaitu 4 poin eliminasi dan sistem lootingan yang sebelumnya sudah melewati 3 teritori. Iya, apalagi dengan posisi sekarang yang tersisa 6 tim, kemungkinan anak-anak Eko Esport tuh bakal tetap sustain sampai ke akhir game, ya nggak sih? Apalagi dengan area-area patahan yang mereka sudah dapetin. Betul. Bisa jadi untuk area patahan itu sendiri itu yang bakal menjadi cuan dari anak-anak Eko Esport. Bisa jadi nih, zonanya benar-benar ke arah mereka. Dan kali ini kita bakal lihat anak-anak EVOS Immortal yang masih belum kelar fight, yang bersama dengan anak-anak 599. Sudah ada trading damage dari seorang Mas menggunakan satu Grozannya, dan di sisi lain ternyata anak-anak MPX Samora berhasil untuk nge-take down beberapa poin kill dari anak-anak BTR harusnya. BTR akan bertemu MPX terlebih dahulu ya, karena memang MPX sendiri dia berjalan dari Factory dan mereka mungkin masih besar potensinya untuk standby di Factory sampai circle yang keempat muncul. Namun saat ini sudah keluar dari upaya penyelamatannya tim MPX dan Bigetron, mereka pun gak mau mengintip untuk menuju ke bagian tim MPX karena ini adalah keuntungannya tim Bigetron. Mereka berhasil mendapatkan rumah labirin, mereka nggak bakalan mau keluar dari sana dan mereka akan benar-benar kontes harga mati kalau misalkan MPX mau mengambil alih landmarknya mereka saat ini. Dan ternyata next circle-nya ada di Bigetron, masih ada 2 squad yang akan saling bertumbuk kali ini guys.
dari tim EVOS Immortal yang akan bertemu dengan tim warna merah muda dan UAV Light. Sudah bakalan dinyalakan, MPX bakalan ketahuan. Benar-benar sulit sekali dan nggak bisa dihindarkan pastinya. Satu gunfight dari tim Bigetron dan juga MPX dan mereka berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi kali ini di sisi lain dari tim Aura Ignis pastinya. Dan Don dengan penggunaan double vector sudah mempersiapkan untuk menerima tamu dari tim MPX. Nuting terlalu low HP-nya dan Bigetron pun di sini bakalan langsung aja melakukan satu upaya frag grenade yang ada di bagian dalam. Lontarkan saja dan hampir terkena diri sendiri dan Jujun berhasil mendapatkan triple kill di sisi Pochino kali ini. Mereka benar-benar gak mau kalah. Tim Bigetron mereka benar-benar mengcounter harga mati seperti apa yang tadi gue bilang dan Amora berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi. Nuting pun begitu dan akhirnya Bigetron bait pulang di posisi yang kelima. MPX mereka berhasil meluluhlantakkan Bigetron yang memang hanya 3 member tersisa. Ya, peperangan jarak dekatnya sangat enak banget loh, apalagi dengan senjata-senjata yang dari diperoleh anak-anak MPX. Tapi kali ini kita bakal melihat juga 4 tim yang tersisa. Nuting yang masih mencoba untuk nge-spray ke arah depan sana menggunakan satu grojanya, tapi masih miss aim kali ini. Dan sepertinya anak-anak dari EVOS Immortal bakal mencoba do something masuk ke arah rumah ayam, dan kalian sudah melihat pergerakan dari anak-anak MPX. Hati-hati sudah dicoba untuk di looking, tapi ternyata diurungkan untuk firing ke arah MPX. Karena kalau kita bisa lihat juga ada Jujun yang di sini menggunakan double vector, benar-benar tidak melakukan jarak jauhnya antara anak-anak MPX. Itu Dan dia. kali ini sepertinya Amora juga masih tidak mau memutuskan untuk maju gitu sejauh, walaupun sebenarnya zonanya tidak berpihak kepada kedua tim ini. Iya, ini sisa 40 detik lagi. Mereka nggak bisa stay long terlalu lama dan MPX akhirnya mereka bergerak terlebih dahulu untuk menuju ke bagian rumah ayam. Hanya ada 2 player yang di bagian lower ground untuk tim EVOS Immortal. Mereka hanya menutup satu jalan masuk. Jendela-jendela di sana masih terbuka dan akhirnya Rasha takes the kill. Amora berhasil diamankan. Jujun pun masih bisa melakukan satu upaya glue wall yang sangat amat baik untuk menutup jalan masuk dari tim MPX. Dan akhirnya jump shot yang nggak berhasil dan nggak mendapatkan apa-apa. Nuting justru yang berhasil diamankan dari EVOS. Sangat amat tricky kali ini. K80 sisa sendirian. Dan kali ini 2 player tim EVOS Immortal harus melakukan pendobrakan paksa menjadi 8-6. Namun Kay kali ini nggak bakalan mau keluar. Dia juga bakalan langsung aja mengikhlaskan dirinya menuju ke bagian play zone. EVOS Immortal akan melakukan satu upaya defense play dengan glue wall yang nggak bisa diselamatkan. Dan Rasha sisa sendirian. Koja menatak abis dari bagian higher ground dengan menggunakan SVD-nya. Dan akhirnya Madura Prime di-eliminate di posisi yang keempat. Lebih baik mati dengan play zone daripada ngasih ke poin kill musuh. Dan Aura Ignis pun masih tersisa di bawah dari tim Eko. Ombak menabrak satu player yang keluar akhirnya dengan double vectornya. Bakalan pede sekali untuk masuk menuju ke bagian dalam. Dan Buya untuk tim Eko Esports sudah confirm kali ini bakalan sulit sekali untuk dipatahkan. Yes, ini dia Buya ketiga di match ketiga untuk anak-anak Eko Esports yang memang sebenarnya udah gue bilang kan, kalau misalkan mereka udah dapetin area patahannya dan zona yang benar-benar berpihak sama mereka itu